Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Statistika Matematika Universitas Bhinneka PGRI. Pada siang hari ini, Bumi akan menyampaikan terkait dengan materi ekspektasi, variansi, korelasi, dan juga kovariansi, di mana pada hari ini adalah masuk ke dalam pertemuan ke-14. Kemudian setelah ini nanti minggu depan kita akan membahas tentang distribusi sampling. Baik rekan-rekan mahasiswa, sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Jadi akhiri, baik rekan-rekan mahasiswa, Bumi akan share screen kaitan dengan slide materi dari ekspektasi, variansi, kovariansi, dan juga korelasi dari variabel random discrete. Oke. Bisa kita lihat bersama bahwa yang akan kita pelajari ini ada 4 poin, yaitu ekspektasi, di mana ekspektasi itu bisa disebut sebagai nilai harapan atau rata-rata, kemudian variansi itu bisa disebut dengan varians atau ragam, dan kovariansi berarti varians dari dua variabel random, kemudian korelasi berarti adalah hubungan antara dua variabel random. Dan yang kita bahas di sini adalah variabel random discrete, rekan-rekan mahasiswa yang sering kita gunakan. Ekspektasi atau nilai harapan. Pasti rekan-rekan mahasiswa sering mendengar istilah ekspektasi ya, atau istilahnya biasanya kalau kita memiliki ekspektasi berarti kita memiliki harapan. Apa sih sebenarnya ekspektasi itu kalau di dalam konteks variabel random? Jadi misalkan kita memiliki sebuah variabel random X ya, di mana variabel randomnya adalah discrete ya, dengan PDF probability distribution function atau fungsi peluangnya adalah f kecil x. Ekspektasi atau nilai harapan bagi variabel random X ini dilambangkan dengan ekspektasi X. E-nya huruf kapital seperti ini. Maka ekspektasi X ini sebenarnya apa? Yaitu ekspektasi X itu sebenarnya adalah sigma XI nilai real yang ke I dikali fungsi peluang dari nilai real yang ke I. I berjalan 1 sampai dengan N. Ya. Lalu rekan-rekan mahasiswa, maksudnya apa ini Bu? Jadi ekspektasi atau nilai harapan bagi variabel random X itu sebenarnya adalah kita menghitung rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata terboboti dari setiap nilai-nilai real ini, nilai real X kecil ini yang diambil oleh X, di mana masing-masing nilai real ini diboboti oleh fungsi peluangnya. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita bicara ekspektasi, sebenarnya kita adalah mengalihkan nilai real X kecil dengan fungsi peluangnya atau F kecil X. Lalu kata tanda sigma di sini artinya adalah penjumlahan. Jadi, misalkan kita memiliki 5 nilai real, berarti kita punya X1, X2, sampai X5. Maka Anda kalikan, di sini nanti adalah X1 kali Fx1 ditambah X2 kali Fx2 ditambah sampai dengan X5 kali Fx5. Itu arti dari sigma. Jadi sigma itu adalah penjumlahan. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, untuk suatu kejadian E misalkan ya, peluang dari kejadian E itu bisa kita sebut PE, artinya peluang dari kejadian E. Apa sih sebenarnya peluang dari kejadian E itu? Sebenarnya kita kan menghitung banyaknya titik sampel di sebuah kejadian E dibagi N besar. N besar itu apa? N besar itu adalah NS. Banyaknya titik sampel di dalam anggota ruang sampel S. Ya. Kemudian suatu variabel random X yang mengambil salah satu nilai real, baik mulai dari X1, X2, sampai X yang ke N, dengan fungsi peluangnya adalah Fx1, Fx2, sampai Fxn, maka rata-rata dari variabel random X yang terboboti disebut sebagai fungsi peluangnya, maka, nah ini seperti dijelaskan Bumi tadi. Jadi ini adalah penjabaran dari ekspektasi X, yaitu setiap nilai real dikalikan fungsi peluangnya, dikalikan fungsi peluangnya sampai dengan nilai real X yang ke N, dikalikan fungsi peluang dari nilai real yang ke N. Ya, jadi itu adalah itu adalah ekspektasi atau nilai harapan atau disebut rata-rata yang terboboti dari variabel random X. Contoh 1, misalkan terdapat 2 nomor tipe soal multiple choice, rekan-rekan mahasiswa ini sudah pernah kita bahas ya dulu di materi kaitan dengan variabel random, di mana tiap nomor hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi ada 2 soal multiple choice,
di mana di setiap nomor soal ini hanya ada satu jawaban yang benar. Maka kemungkinan itu adalah jawaban saya nomor 1 benar, nomor 2 salah. Atau nomor 1 salah, nomor 2 salah. Atau dua-duanya benar. Ya, atau nomor 1 salah, nomor 2 benar. Ya, berarti nilai ruang sampai dan titik sampainya ada SS, SB, BS, dan BB. Sehingga kalau misalkan kita memiliki nilai variabel random X yang menyatakan banyak jawaban yang benar, berarti nilai realnya apa saja variabel random X itu. Nilai real dari variabel random X ini adalah, kita lihat, SS. SS itu ada jawaban yang benar ada berapa? 0. SB, BS, banyak jawaban yang benar ada berapa? 1. BB, benar-benar banyak jawaban yang benar ada 2. Berarti rekan-rekan mahasiswa, variabel random X dalam contoh 1 ini memiliki nilai real 3. Ada 3 nilai real, yaitu 0, 1, dan 2. Ketika kita tulis dalam distribusi peluang, tabel distribusi peluang seperti ini, rekan-rekan mahasiswa sudah pernah menyusunnya dulu. 0, 1, 2. Nilai real kita masukkan di sini, 0, 1, dan 2. Lalu kita harus mencari peluang dari fungsi peluang dari setiap nilai realnya. Bagaimana caranya? Misalkan peluang variabel random X sama dengan 0. Berarti nilai real X yang ke-1 di sini adalah sama dengan nilai realnya X yang ke-1, nilai realnya adalah 0. Maka peluangnya bagaimana? Yang nilai 0 berarti tidak ada jawaban yang benar. Berarti hanya ada satu titik, yaitu SS. 1 per jumlah letak titik sampelnya ada sebanyak 4, berarti 1/4. Peluang X sama dengan 1, yang jawaban yang benar ada 1, berarti SB atau BS. Sehingga titiknya ada 2, 2/4. Peluang variabel random X sama dengan 2, berarti yang benar ada 2, berarti hanya ada 1, 1/4. Sehingga di sini rekan-rekan mahasiswa tinggal kita masukkan ke dalam tabel distribusi peluang, 1/4, 2/4, 1/4. Sehingga jangan lupa di total semuanya pasti sama dengan 1. Gitu ya. Lalu kita mencari nilai harapan atau ekspektasi dari sebuah variabel random X ini. Bagaimana caranya rekan-rekan mahasiswa? Ekspektasi X sama dengan 0. 0 ini apa? Nilai realnya. 0 dikali fungsi peluangnya. Jangan lupa sigma. Sigma itu artinya tambah. Ditambah 1, nilai real yang kedua, dikali fungsi peluangnya, 2/4. Begitu juga dengan nilai real yang ketiga, dikalikan fungsi peluangnya. Sehingga ekspektasi X dari variabel random X yang menyatakan banyak jawaban yang benar, dari contoh 1 adalah ekspektasinya adalah 1. Gitu ya. Ekspektasi itu artinya adalah rata-rata yang terboboti. Oke, selanjutnya contoh 2, misalkan rekan-rekan mahasiswa, dari contoh 2 ini F0, misalkan kalau kita bicara hanya ada dua kemungkinan nilai variabel random, yaitu nilai realnya ada 2, 0 atau 1. Ketika F0 fungsi peluang dari nilai real 0, 1/3, nilai real 1, 2/3, maka ekspektasi X-nya tinggal kita kalikan. 0 dikali 1/3, ditambah 1 nilai real dikali 2/3, sama dengan 2/3. Oke, contoh 2 di atas merupakan rata-rata terboboti dari dua nilai 0 dan 1. Itu ya rekan mahasiswa ya. Oke, seperti itu. Kemudian soal 1 ini sudah dikerjakan ya. Rekan-rekan mahasiswa saya kan sudah dikerjakan. Konsep dari nomor 1 ini sebenarnya hampir sama dengan yang ini konsepnya ya. Karena hanya ada dua kemungkinan jawaban yang benar. Hanya ada dua kemungkinan hasil dari variabel random X. Karena X-nya adalah ganjil, ya, maka kemungkinan kalau kita melempar 1 kali, bisa mungkin ganjil, bisa mungkin yang muncul adalah genap. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa pada soal nomor 1, maka X1-nya 0, X2-nya 1. Ya, tinggal Anda cari fungsi peluang dari X1 yaitu 0 dan fungsi peluang dari X2, X2-nya adalah 1. Sehingga nanti akan ketemu tabel distribusi peluang, baru Anda mencari ekspektasi dari nilai X. Ya, dan nilai variabel random X. Mudah, X kali Fx ya. Oke. Contoh 2-nya juga mudah ini ya, rekan mahasiswa ya. Jadi hampir sama dengan contoh yang pertama. Selanjutnya sifat-sifat nilai harapan. Sifat-sifat nilai harapan itu apa? Yaitu jika A dan B adalah bilangan konstan atau nilai real rekan-rekan mahasiswa ya, maka ekspektasi dari AX ditambah B itu kalau kita jabarkan menjadi A. Kalau ini pengalinya dari variabel random X, maka
nilai konstanta A bisa kita keluarkan dari kurung A kali ekspektasi X ditambah B. Ekspektasi dari sebuah bilangan konstan, maka adalah bilangan konstan itu sendiri. Ya. Oke, sifat 2. Ekspektasi dari fungsi peluang Gx dan ditambah fungsi peluang HY, maka sama dengan Anda melakukan ekspektasi satu per satu, yaitu ekspektasi Gx ditambah ekspektasi HY. Itu ya. Selanjutnya, jika X dan Y independen, maka untuk setiap fungsi G dan H adalah jika pengali seperti ini, rekan mahasiswa ekspektasi dikalikan 2 fungsi peluang, maka sama dengan Anda mencari ekspektasi GX dikali ekspektasi HY. Jadi bisa kita pisah. Ketika syaratnya X dan Y adalah independen, ya, atau saling bebas, ya. Oke. Selanjutnya, ini misalkan ada contoh ini. Yang pertama tadi ekspektasi, yang kedua sekarang ada variansi, ya. Variansi dari sebuah variabel random X didefinisikan sebagai varian X sama dengan ekspektasi X minus ekspektasi X dikuadratkan. Tidak usah mikir penjabarannya seperti ini, rekan-rekan mahasiswa, langsung saja Anda lihat di sini. Maka varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Anda lebih mudah menggunakan rumus ini. Ekspektasi X kuadrat, kalau tadi kita hanyalah menghitung ekspektasi X saja, ya. Kalau ekspektasi X kuadrat, ini rumusnya rekan-rekan mahasiswa ya. Kalau ekspektasi X itu sigma X kali Fx, kalau ekspektasi X kuadrat, maka adalah sigma X kuadrat dikali Fx. Kalau X-nya, X yang pertama misalkan 0, seperti contoh tadi yang pertama tadi, maka berarti 0 dikuadratkan, dikali Fx-nya. Ya, gitu. Ini ekspektasi X kuadrat, sehingga hasil dari ini dikurangi hasil dari ini yang dikuadratkan. Nanti akan ketemu varian X. Oke. Varian X bisa saja digunakan menggunakan notasi sigma kuadrat, sama-sama pembacaan sigma ya. Kalau deviasi standar atau standar deviasi adalah akar dari varian X, rekan-rekan mahasiswa ya. Akar dari varian X ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan varian X, maka mencari deviasi standarnya mudah tinggal diakarkan saja. Oke, sehingga rumus varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya sifat-sifat varian akan mahasiswa, varian itu ada yang tidak negatif. Varian itu mesti positif, tidak ada yang negatif. Jadi ketika Anda mencari varian ada bernilai negatif, berarti itu salah. Ya. Selanjutnya varian X plus A sama dengan varian X. Kenapa? Variannya A bagaimana? Varian dari sebuah nilai konstanta, karena hanya ada satu, tidak berubah-ubah, sehingga varian dari sebuah nilai konstanta itu akan bernilai 0. Sehingga varian X plus A sama dengan varian X. Varian A-nya sama dengan 0. Sifat 3, kalau sebuah konstanta melekat di dalam menjadi pengali dari variabel random, maka ini bisa kita keluarkan dari kurung ini, dari kurung varian ini, maka menjadi B kuadrat kalau kita keluarkan. Maka varian Bx adalah B kuadrat kali varian E. Selanjutnya sifat 4, varian A plus Bx adalah kalau ini varian A jelas nilainya adalah 0, maka tinggal varian Bx sama dengan B kuadrat kali varian X. Seperti contoh sobat yang ketiga. Oke, selanjutnya rekan mahasiswa, untuk ketika X1 sampai Xn itu adalah independen, maka varian dari sebuah variabel random X sama dengan dari sevarian dari sebuah sigma atau penjumlahan semua variabel random X, maka sama dengan Anda menjumlahkan setiap varian dari variabel random. Jadi saya ulangi, kalau varian dari kumpulan sigma X, maka sama dengan Anda mencari varian X 1 sampai varian X yang ke N dijumlahkan. Ya, oke, itu sifat-sifat varian. Sifat-sifat deviasi standar hampir sama, tidak mungkin negatif. Ya, kemudian deviasi standar dari X plus A sama dengan sama, karena deviasi standar dari A adalah 0. Kemudian ini juga sama. Cuma rekan-rekan mahasiswa, kalau varian tadi, ketika B melekat dalam sebuah variabel random, kalau dikeluarkan itu kuadrat, kalau deviasi standar tidak kuadrat. Ya. Selanjutnya, deviasi standar A plus BX adalah, ini berarti rekan mahasiswa, deviasi standar dari A adalah 0, kalau deviasi standar dari BX adalah B kali deviasi standar X. Ya. Oke, contoh 1, rekan-rekan mahasiswa, di sini, tadi contoh yang pertama sama ya, tabelnya sama.
Saya mencari ekspektasi X sudah ketemu tadi kan ya, di contoh yang pertama yang sebelumnya tadi. Sekarang saya mencari karena saya ingin mencari variannya, maka dengan cara rumusnya ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X kuadrat kan. Ekspektasi X sudah diketahui di jawaban sebelumnya, maka saya harus mencari ini. Ekspektasi X kuadrat adalah sigma X kuadrat dikali Fx. Sama dengan, ayo, X yang pertama, 0. 0 dikuadratkan dikali Fx-nya ada 1/4. Kemudian 1 dikuadratkan 2/4, dan seterusnya. Maka nilainya rekan-rekan mahasiswa, ekspektasi X kuadrat adalah 1/2. Varian X adalah ekspektasi X kuadrat ini rekan-rekan mahasiswa dikurangi, ingat, nilai dari ekspektasi X yang kita dapatkan dari jawaban sebelumnya tadi adalah 1. Sehingga 1 dikuadratkan. Karena ekspektasi X harus dikuadratkan kan ya, pengurangnya ya, sama dengan 1/2. Mencari deviasi standar mudah, tinggal mengakarkan ya dari varian akar setengah. Ya. Oke. Selanjutnya kovarian, sekarang mahasiswa. Kovarian ini adalah namanya ko itu berarti artinya kerjasama. Berarti ada dua variabel random di sini rekan mahasiswa. Dua variabel random itu apa? Contohnya di sini adalah X dan Y. Kalau saya mencari kovarian X, Y, maka saya mencari variansi bersama antara variabel random X dan variabel Y. Maka selanjutnya, caranya bagaimana? Sama dengan saya mencari ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y. Maka kalau saya jabarkan lebih mudahnya adalah saya mencari sigma XY, X dikali Y dikali fungsi peluangnya dikurangi sigma X kali fungsi peluangnya dikali sigma Y kali fungsi peluangnya. Ya, sifat-sifat kovariansi jelas. Jika X dan Y itu independen atau saling bebas, maka kovarian X dan Y itu sama dengan 0. Karena dia kejadian A, X tidak mempengaruhi kejadian Y. Sifat 2, varian X plus Y, kalau saya jabarkan menjadi varian X tambah varian Y ditambah 2 kovarian X, Y. Ya, ini dasarnya seperti ini rekan mahasiswa ya, agar nanti Anda ketika ada soal mudah untuk memahami. Oke, contohnya sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. Ya, X variabel random X adalah menyatakan bahwa lemparan 1 itu muncul mata dadu ganjil. Jadi variabel random X di sini yang ditekankan adalah lemparan yang pertama muncul ganjil. Variabel random Y adalah lemparan kedua muncul genap. Jadi rekan-rekan mahasiswa, di dalam X ini, di dalam lemparan yang pertama ini jelas, ya, berarti muncul nanti kalau mata dadunya ganjil, berarti X-nya bernilai 1. Kalau ternyata mata dadu di lemparan pertama itu muncul genap, berarti X-nya sama dengan 0. Kebalikan dari lemparan yang kedua atau Y. Jika lemparan kedua muncul mata dadu genap, maka Y-nya bernilai 1. Jika mata dadu muncul ganjil di lemparan kedua, maka Y-nya sama dengan 0. Pertanyaannya, carilah nilai kovariansi dari variabel random X dan Y. S sama dengan, jelas kan ada 2 kali lemparan, maka 1, 1 munculnya bisa jadi 1, 2 sama dengan 6, 6. Total titik sampel dalam ruang sampel S adalah 36. Ini gambaran ya rekan mahasiswa biar mudah dipahami. Jika X muncul mata dadu ganjil di lemparan pertama, berarti X-nya adalah 0 dan 1. Ya, karena rekan-rekan mahasiswa berarti ya X sama dengan 0 ketika lemparan pertama, ya, ketika lemparan pertama muncul genap. Tadi ya, X sama dengan 1 ketika lemparan pertama muncul ganjil. Karena X ini mensyaratkan harus ganjil. Y kebalikannya. Berarti Y nanti ada kita bicara 0,1. Anggota Y adalah 0,1. Y sama dengan 0 ketika lemparan kedua muncul ganjil. Karena yang diinginkan Y adalah genap. Y sama dengan 1 ketika lemparan lemparan kedua muncul genap. Jadi nilai real dari variabel random X dan variabel random Y sama ya, 0 dan 1. Maka tabel distribusi peluangnya seperti ini. Kalau 0, ya, fungsi peluang kalau realnya 0 adalah 18/36 atau 1/2. Untuk 1 sama 1/2. Kalau di total itu sama dengan 1. Berlaku juga untuk yang Y. Ya, oke. Pasangan yang mungkin dari X, Y. Kalau 0, 0, berarti lemparan pertama 0, lemparan kedua juga 0. 0 pada lemparan pertama, itu berarti adalah dia muncul genap. 0 lemparan kedua, berarti dia muncul ganjil.
malah kebalikan yang diinginkan. 0, 1 berarti lemparan pertama muncul genap, lemparan kedua justru muncul genap karena yang diinginkan keduanya adalah genap. 1, 0, lemparan pertama muncul ganjil, lemparan kedua muncul ganjil, dan seterusnya. Fungsi peluang dari X, Y 0,0 adalah kita harus mencari fungsi peluangnya terlebih dahulu kan ya rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kalau tadi sudah Anda sudah Anda cermati kaitan dengan ini ya. Mohon maaf. Sudah Anda cermati kaitan dengan nilai realnya 0 dan 1, maka kita tinggal mencari fungsi peluang dari dua-duanya. Atau Fx, Y. Ini adalah materi distribusi marginal, rekan-rekan mahasiswa ya. Materi distribusi marginal. Caranya adalah F 0,0 sama dengan peluang variabel random X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Artinya adalah berarti yang pertama adalah genap, kedua adalah ganjil. Ada berapa di sini rekan-rekan? Dari 36 titik sampel ada 9. Kalau 01 berarti yang 01 berarti pertama genap, kedua genap. Ada berapa? 9/36. 10 juga 9/36. 111 juga 9/36. Sehingga fungsi peluang jika digabungan jika ditulis adalah 01, X ke bawah, Y-nya ke kanan. 9/36. Totalnya sama dengan 1. Maka kovariannya, bisa dikatakan mahasiswa, X sigma X kali Y kali Fx Y berarti 0 kali 0. Ini dilihat 0 kali 0, 9 kali 9/36. 0 kali 1 kali 9/36. 1 kali 0, 9/36. 1 kali 1 dikali 9/36. Sehingga totalnya adalah 0. Ingat, 0 tadi berarti adalah antara X dan Y adalah independen. Sehingga kovariannya sama dengan 0. Selanjutnya, saudara, korelasi. Korelasi itu adalah hubungan antara dua variabel random. Korelasi dari dua variabel random X dan Y dinyatakan korelasi biasanya menggunakan tanda rho gitu kan. Rho antara X, Y adalah kovarian X, Y dibagi varian X kali varian Y. Berarti untuk mencari korelasi Anda butuh mencari kovarian dan varian. Untuk mencari varian Anda membutuhkan ekspektasi. Sehingga urutannya cari ekspektasi terlebih dahulu, cari variannya, cari kovariannya, baru cari korelasi. Ya. Oke, ini ada penjelasannya rekan-rekan mahasiswa. Jika korelasinya antara X dan Y itu nilainya 0, maka artinya tidak ada korelasi antara variabel random X dan variabel random Y. Jika korelasinya justru mendekati angka 1, karena nilai korelasi itu hanyalah antara minus 1 sampai 1. Tidak 1, tidak ada, atau minus 1, tidak ada, hanyalah minus 1 sampai 1. Sehingga kalau nilai korelasinya semakin mendekati angka 1, baik angka 1 yang negatif atau angka 1 yang positif, maka artinya korelasinya semakin kuat. Misalkan 0,9 sekian, maka korelasinya lebih kuat daripada yang nilainya 0,5 sekian. Ya, kalau nilainya 0 persis berarti tidak ada korelasi. Ya, selanjutnya dari contoh yang pertama tadi rekan-rekan mahasiswa, maka tadi distribusi peluang untuk X kan seperti ini ya. Nah, sama dengan 1/2. Lalu selanjutnya ekspektasi X kuadrat, karena ini varian X adalah nilainya 1/4. Ya, sehingga rekan-rekan mahasiswa tahap distribusi peluang untuk mencari untuk Y adalah ini. Y kuadrat, varian Y, ekspektasi Y kuadrat dikurangi ekspektasi Y dikuadratkan 1/4. Selanjutnya korelasi X, Y adalah 0, kovariannya tadi adalah 0 ya. Kovarian sudah kita cari, nilainya adalah 0. Kemudian per varian X tadi dicari adalah, varian X dicari adalah nilainya. Varian X dicari adalah nilainya nilainya adalah 1/4, varian Y nilainya juga 1/4. Sehingga rekan-rekan mahasiswa 1/4 kali 1/4 diakarkan sama dengan 0 per 1/4 0. Berarti korelasi antara X dan Y adalah 0. Artinya tidak ada korelasi. Ya, silakan ini dikerjakan ya di rumah masing-masing, di buku tulis saja tidak perlu dikumpulkan. Contohnya misalkan dua isi ballpoint dibuat secara acak dari sebuah kotak berisi 3 isi tinta warna biru dan 2 merah dan 3 hijau. Monggo ini silakan dikerjakan. Cari ekspektasi X, ekspektasi Y, varian, kemudian kovariansi, serta korelasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikianlah perkuliahan kita hari ini, dan saya berharap rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi
ekspektasi, variansi, korelasi, dan juga kovariansi dengan baik ya. Selain dari handout materi, ada video pembelajaran yang sebelumnya dan juga ditambah video penjelasan materi dari handout materi yang sudah Bumi sampaikan. Baik rekan-rekan mahasiswa, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk rekan-rekan mahasiswa. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.